Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Dini Martini, asal dari Bogor. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih atas kesempatannya kepada tim Karirmu telah memberikan kesempatan saya untuk bisa memaparkan materi yang saya buat terkait RPP. Saya mohon izin dulu share screen. Ini untuk file lembar kerja ujian keterampilan. Nah, untuk modul pembelajaran yaitu saya dari buku fikih dengan materi hikmatnya sholat dan indahnya hidup. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya diantaranya yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan tata cara sholat fardu dengan tepat. Kompetensinya adalah menyebutkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mengurutkan waktu sholat 5 waktu dengan tepat. Kompetensinya adalah mengurutkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu menghafal bacaan-bacaan sholat fardu. Kompetensinya adalah menghafal. Peserta didik mampu menjelaskan bacaan sunnah sahwi. Kompetensinya adalah menjelaskan. Peserta didik mampu mencontohkan gerakan sholat fardu. Kompetensinya adalah mencontohkan atau mempraktikkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah profil murid. Nah, pembelajaran ini kan ditujukan untuk siswa SMP kelas 7, Salamku Cendekia dengan jumlah siswa itu 24 siswa. Setelah dilakukan asesmen sebelum pembelajaran, maka didapat hasil diagnostik terkait siswa kelas 7 SMP yang berjumlah 24 dari minat. Dari minat dulu. Untuk minat, dari 24 siswa, terdapat 12 siswa menyukai sepak bola. Itu terlihat ketika di jam-jam sore, anak-anak itu bermain bola bersama gurunya. Kemudian 3 siswa menulis, 5 siswa suka membaca, banyak siswa yang sering baca, sering bawa buku bacaan kayak novel dan lain sebagainya yang saya amati. Kemudian 4 siswa suka menggambar, hal tersebut didapat ketika saya mengamati di jam-jam pembelajaran Quran juga. Kemudian mengingat SMP Salamku itu kan adalah sekolah boarding school ya, sehingga dalam sehari itu saya memiliki 4 kali pertemuan dalam sehari dengan mereka. Dan pada awal pembelajaran itu saya mencoba berbagai metode pembelajaran untuk bisa mengamati dan mendapati profil siswa gitu, mendiagnosis. Nah, yang pertama itu dari cara belajar, terdapat 12 siswa yang menonton video, tapi di mereka itu audio visual gitu. Setelah menonton penayangan video, 12 siswa tersebut mampu mengemukakan hikmah dari apa yang mereka lihat. Kemudian 3 siswa audio ketika tes hafalan menggunakan Quran saja, mereka itu seperti kesulitan. Kemudian saya membantu dengan memberikan MP3, hasilnya hafalan mereka itu bisa lancar. Kemudian 4 siswa belajar dengan banyak bergerak kinestetik. Nah, karakteristik biologis mayoritas siswa yang belajar di kelas itu memiliki pertumbuhan fisik yang sehat, dibuktikan dari kehadiran dan proporsi badan yang emang normal, terus mimik wajah mereka juga selalu berceria dan semangat gitu. Karakteristik kognitif. Nah, mayoritas siswa itu memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 12 siswa memiliki daya tangkap yang sangat cepat, 2 siswa daya tangkap yang rendah, dan 9 siswa itu memiliki daya tangkap yang sedang gitu, dari terhadap materi yang disampaikan pada
proses pembelajaran berlangsung. Gitu. Karakteristik sosio emosionalnya itu mayoritas siswa mampu beradaptasi dengan baik. Nah, kemudian untuk asesmennya, buktinya itu nanti ketika setelah pembelajaran itu mereka itu bisa menghasilkan mind mapping. Mind mapping itu ditempel di kelas. Kemudian juga bisa bukti yang kedua adalah pembuatan adanya video gerakan sholat fardu. Kemudian dengan asesmennya adalah rubrik penilaian, pedoman wawancara, dan pedoman persekolaan. Nah, untuk asesmennya yang pertama adalah asesmen sumatif, di mana peserta didik mempraktikkan gerakan sholat fardu dibuat dalam studi. Untuk evaluasinya adalah rubrik penilaian. Asesmen sumatif yang pertama, peserta didik membuat mapping pada kertas folio sesuai materi yang ditentukan guru dan dipresentasikan keliling dengan kelompoknya. Jadi di sini itu anak-anak membuat mind map. Dibagi dulu kelompok, kemudian membuat mind mapping. Setelah itu baru berkeliling pada tiap kelompok gitu untuk mendengarkan teman-teman yang menjelaskan. Untuk bentuk evaluasinya adalah rubrik penilaian. Formatif yang kedua adalah peserta didik mengerjakan tes tertulis dengan kertas yang disediakan. Jadi setelah buat mapping, terus membahas mengenai materi sholat, baru peserta didik itu mengerjakan tes tertulis terkait materi sholat. Formatif yang ketiga adalah memberikan penilaian terhadap teman-temannya pada pertanyaan yang telah disediakan tulis gambar kertas. Jadi ketika mereka berkeliling itu masing-masing siswa itu membawa kertas untuk menilai bagaimana teman-temannya itu, apakah mereka dari segi karakter, terus penyampaian materi apakah memang bagus atau tidak gitu. Penilaian. Kemudian untuk hasil diagnosisnya serta melakukan tanya jawab langsung dengan guru terkait sistem belajarnya. Mungkin di sesi akhir saya memberikan feedback atau pertanyaan pada anak-anak gitu, atau ia menanyakan terkait kesulitan yang mereka alami ketika proses pembelajaran. Peserta didik mengerjakan soal terkait materi tentang syarat pada aplikasi. Dan ini dilakukan ketika sesi daring, itu yang saya kirim jadi melalui WA Group. Nah, untuk materi belajarnya adalah dari yang pada topik 1 adalah salat fardu. Aktivitasnya adalah ini saya memberikan link di WA Group terkait materi salat fardu. Kemudian aktivitas yang keduanya adalah memberikan link perayangan video yang membahas tentang salat fardu. Kemudian topik yang kedua adalah ketentuan waktu sholat lima waktu. Nah, di sini alur pembelajarannya adalah dengan tatap muka di kelas. Jadi peserta didik itu bagaimana tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Peserta didik dibagi kelompok, kemudian di kelompok itu dibuat nama-nama misalnya negara dan sebagainya. Kemudian di setiap kelompok itu diberikan misalnya kelompok 1 dengan nama negara Indonesia. Materinya membuat mappingnya membahas tentang sholat subuh misalnya. Kemudian kelompok kedua sholat asar misalnya. Dibuat dalam membuat mind mapping bersama kelompoknya. Kemudian nanti setelah selesai membuat mind mapping, baru nanti mereka berkeliling kelompok 1 misalnya berkeliling ke kelompok 2 dan seterusnya. Sampai mereka tuntas mendapatkan materi sampai akhir, materi yang telah gurunya tentukan. Kemudian mind mapping itu dibuat dengan seunik mungkin ya. Aktivitas yang selanjutnya adalah itu anak-anak mempresentasikan
hasil brainstorming yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian peserta didik, topik yang ketiga adalah bacaan-bacaan surat lima waktu sama doa subuh sahwi. Nah ini anak-anak itu setoran 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 kepada saya dengan ikhlas sampai benar-benar hafal. Kemudian topik yang keempat adalah praktek sholat. Ini mungkin anak-anak diberi penugasan nanti ketika kunjungan orang tua membuat video terkait gerakan sholat. Untuk referensinya adalah YouTube dan juga buku meneliti kurikulum 2017 MTS. Mungkin itu terkait eh, mata apa RPP yang saya buat. Eh, saya mohon maaf dan mohon dimaklum ketika mungkin dalam pembuatan RPP ini banyak kekeliruan karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Mohon maaf bila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.